Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum? Bi khair insyaallah ya. Semoga kita semua sehat, termasuk orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Anakku sekalian, pada hari ini kita akan belajar IPA lagi. Ustadz kenalkan, guru pengampu IPA yaitu Ustadz Dani Afrizal MPD dan Ustazah Eni Raini SPD. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah agar santri dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri dan sifat yang dimiliki. Baik, anak-anak sekalian, sebelum Ustadz melanjutkan pembelajaran kita hari ini, coba jawab dulu pertanyaan Ustadz berikut ini ya. Insya Allah tidak susah kok pelajaran SD. Pertama, ada berapa kelompokkah makhluk hidup yang kalian ketahui? Kedua, apakah perbedaan antara tumbuhan berkeping satu atau monokotil dengan tumbuhan berkeping dua atau dikotil? Insya Allah bisa ya, ini kan pelajaran SD. Dan yang ketiga, apakah perbedaan hewan bertulang belakang atau vertebrata dengan hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata? Ustadz yakin semua bisa menjawab. Dipersilahkan. Baiklah anak sekalian, kita mulai mempelajari klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi artinya pengelompokan. Jadi klasifikasi makhluk hidup berarti pengelompokan makhluk hidup menjadi golong-golongan atau unit-unit tertentu berdasarkan persamaan ciri dan sifat yang dimiliki. Adapun tujuan klasifikasi makhluk hidup adalah untuk mempermudah dalam mengenal, mempelajari, dan mengetahui hubungan antar makhluk hidup. Anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan tentang klasifikasi makhluk hidup, ada baiknya kita mengenal para ilmuwan yang telah berjasa dalam pengelompokan makhluk hidup ini. Di antaranya, 1. Aristoteles. Aristoteles mengelompokkan makhluk hidup menjadi 3, yaitu kelompok tumbuhan, kelompok hewan, dan manusia. Kemudian dilanjutkan oleh muridnya Theophrastus yang mengelompokkan tumbuhan menjadi 4, yaitu herba, semak, perdu, dan pohon. Selanjutnya adalah Carolus Linnaeus. Beliau memperkenalkan penamaan makhluk hidup yang dikenal dengan sistem binomial nomenklatur atau penamaan dengan 2 suku kata, yaitu kata genus dan spesies. Di samping itu, Carolus Linnaeus juga mengenalkan tentang tingkatan atau takson makhluk hidup, sehingga beliau dikenal sebagai bapak taksonomi dunia. Selanjutnya, ilmuwan yang berjasa juga dalam klasifikasi makhluk hidup ini adalah Charles Darwin. Charles Darwin ini terkenal dengan teori evolusinya. Beliau juga memperkenalkan klasifikasi makhluk hidup filogenik, yaitu klasifikasi makhluk hidup berdasarkan sifat yang tampak pada bagian luar tubuh dan tingkah laku serta sifat keturunannya. Yang kelima yaitu Robert H. Whittaker. Robert H. Whittaker ini yang sangat terkenal dengan klasifikasi 5 kingdomnya, yaitu Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Jamur, Kingdom Tumbuhan, dan Kingdom Hewan. Anak-anakku, itulah 5 ilmuwan yang kita kenal dalam pengklasifikasian makhluk hidup. Untuk pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari klasifikasi 5 kingdom yang disampaikan oleh R.H. Whittaker. Kingdom pertama
yaitu Kingdom Monera. Kingdom Monera adalah kelompok makhluk hidup yang bersifat prokariotik. Artinya, intinya tidak memiliki membran atau selaput inti. Yang termasuk kelompok Monera diantaranya: 1. Kelompok bakteri. 2. Kelompok ganggang hijau biru. Kelompok kedua adalah kelompok Kingdom Protista. Kelompok Kingdom Protista ini adalah kelompok makhluk hidup yang bersifat eukariotik atau intinya telah memiliki membran atau selaput inti. Jadi berbeda dengan Kingdom Monera. Kalau Monera tidak memiliki, Protista memiliki. Yang termasuk kelompok Protista ini adalah: 1. Kelompok Protozoa. 2. Kelompok ganggang selain ganggang hijau biru. Kelompok ketiga adalah Kingdom Jamur atau fungi. Merupakan kelompok tumbuhan yang tidak memiliki klorofil sehingga tidak bisa berfotosintesis. Kelompok jamur ini dibedakan menjadi 2, yaitu jamur yang bersifat saprofit atau menguntungkan dan jamur yang bersifat parasit atau merugikan. Kelompok jamur yang bersifat saprofit atau menguntungkan diantaranya adalah Penicillium notatum, penghasil penisilin sebagai obat antibiotik. Yang kedua adalah Rhizopus oryzae, dimanfaatkan dalam pembuatan tempe. Kelompok jamur yang bersifat parasit diantaranya: 1 adalah jamur yang merupakan penyebab penyakit kutu air. Yang kedua, jamur yang bersifat parasit pada tanaman kentang. Kelompok keempat adalah kelompok Kingdom Tumbuhan. Kelompok tumbuhan ini dibagi menjadi 3 kelompok besar. Kelompok pertama adalah kelompok lumut. Yang kedua, kelompok tumbuhan paku. Dan yang ketiga, kelompok tumbuhan biji. Anak-anakku sekalian, pada kelompok tumbuhan ini yang kita bahas hanya kelompok tumbuhan biji. Kelompok tumbuhan biji dibedakan menjadi 2, yaitu kelompok tumbuhan biji terbuka atau Gymnospermae dan kedua, tumbuhan biji tertutup atau Angiospermae. Kelompok tumbuhan biji terbuka diantaranya tanaman ginkgo biloba, tanaman pinus, dan tanaman belinjo. Sedangkan kelompok tumbuhan biji tertutup diantaranya tumbuhan berbiji keping 1 atau monokotil dan tumbuhan berbiji berkeping 2 atau dikotil. Anak-anakku sekalian, tanaman monokotil dan dikotil pasti ada perbedaannya, dan ini sudah kalian pelajarin di SD. Kali ini Ustadz akan menjelaskan ulang tentang perbedaan monokotil dan dikotil sebagai berikut. Perhatikan tabel di depan. 1. Biji. Tanaman monokotil berkeping 1, sedangkan dikotil berkeping 2. Akar. Tanaman monokotil berakar serabut, dikotil berakar tunggang. Batang. Tanaman monokotil berbatang lurus atau tidak berkambium. Tanaman dikotil bercabang atau berkambium. Bunga. Tanaman monokotil kelipatan 3. Tanaman dikotil kelipatan 2, 4, atau 5. Tulang daun. Tanaman monokotil tulang daun berbentuk sejajar atau melengkung. Tanaman dikotil tulang daun berbentuk menyirip atau menjari. Letak pembuluh. Tanaman monokotil letak pembuluhnya atau xilem dan flum itu tersebar, sedangkan dikotil melingkar. Nah, anak-anakku sekalian, dari perbedaan tersebut anak-anak tahu tanaman mana saja yang termasuk monokotil dan tanaman mana saja yang termasuk dikotil. Baik, sebagai contoh, yang termasuk monokotil diantaranya
tanaman rumput-rumputan, misalnya padi, jagung, tebu, dan lain-lain. Tanaman dikotil contohnya adalah kelompok polong-polongan, kacang tanah, kacang merah, dan lain-lain. Rekan-rekanku sekalian, sekarang kita masuk kepada kingdom yang terakhir, yaitu kingdom kelima, kingdom hewan. Kingdom hewan ini dibedakan menjadi dua. Pertama, hewan tidak bertulang belakang atau avertebrata, dan yang kedua, hewan bertulang belakang atau vertebrata. Kelompok hewan tidak bertulang belakang diantaranya hewan berpori, hewan berongga, cacing pipih, cacing gilik, cacing gelang, hewan bertubuh lunak, hewan berbuku-buku, dan hewan berkulit duri. Sedangkan yang termasuk kelompok hewan bertulang belakang adalah ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Anakku sekalian, itulah klasifikasi makhluk hidup dengan sistem 5 kingdom. Harapannya semua anak-anakku bisa mempelajari ulang video ini berulang kali sehingga bisa lebih paham. Nah, anakku sekalian, demikian pembelajaran kita hari ini. Harapan Ustadz, kita semua bisa lebih mengerti tentang klasifikasi makhluk hidup dengan 5 kingdom. Selamat belajar, selamat istirahat, dan semoga semua kita sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.